Apakah kamu percaya bahwa Tuhan memanggilmu secara pribadi dengan namamu? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam kehidupan modern kita sering diteriaki oleh iklan, notifikasi media sosial, dan tuntutan dunia. Suara-suara ini sering mencoba memberi kita nama baru berdasarkan produktivitas, penampilan, atau kesalahan kita. Namun Kristus yang bangkit hadir di taman kehidupan kita sehari-hari. Di tempat kerja, di rumah, dalam kesendirian kita, dan berbisik memanggil nama kita secara pribadi. Dalam Injil hari ini, pada pagi kebangkitan yang sunyi, kita menemukan Maria Magdalena berdiri di luar makam. Ia diliputi kesedihan, terhalang oleh kenyataan fisik bahwa tubuh Yesus tidak ada, dan tidak mampu mengenali Sang Juru Selamat yang berdiri di depannya. Ia mengira Yesus adalah seorang tukang kebun, sampai saat segalanya berubah. Yesus mengucapkan satu kata, "Maria." Dalam tradisi Yahudi, dan juga dalam iman Katolik kita, nama bukan sekadar label. Nama menggambarkan jati diri seseorang dan relasinya dengan Tuhan. Ketika Yesus memanggil Maria dengan namanya, ia tidak sekadar mengenalinya. Ia memulihkan dirinya. Pada saat itu, mata Maria terbuka. Ia tidak lagi hanya melihat seorang guru. Ia mengenali Tuhannya. Perjumpaan ini mengungkapkan kebenaran mendalam bagi kita hari ini. Iman kita bukanlah sekadar keanggotaan dalam sebuah kelompok umum. Iman adalah relasi pribadi dengan Allah yang mengenal detak jantung kita. Dipanggil dengan nama itu penting, karena itu berarti kita dilihat oleh Tuhan dalam keunikan pergumulan, sukacita, dan perjalanan hidup kita. Bagi Maria, suara Yesus menyembuhkan luka akibat penyaliban. Bagi kita, suara itu menyembuhkan perasaan menjadi sekadar angka di dunia digital. Renungkanlah kehidupan Santa Bernadette Soubirous dari Lourdes. Ia adalah seorang gadis miskin, tidak berpendidikan, dan sering sakit. Bagi dunia, ia bukan siapa-siapa. Namun ketika Bunda Maria menampakkan diri kepadanya, ia diperlakukan dengan martabat yang mengejutkannya. Maria tidak berbicara kepadanya sebagai sekadar statistik orang miskin, tetapi dengan kedekatan pribadi yang memberinya kekuatan untuk menghadapi penolakan dan keraguan. Tanggapan Bernadette terhadap panggilan pribadi ini bukanlah kesombongan, melainkan kerendahan hati dan penyerahan diri dalam doa dan pertobatan. Ia pernah berkata, "Bunda Maria memakai saya seperti sapu untuk membersihkan sarang laba-laba." Setelah selesai, sapu itu diletakkan kembali di belakang pintu. Dalam kerendahan hatinya, Bernadette tahu bahwa ia dipilih secara pribadi untuk menjalankan tugas yang hanya bisa ia lakukan. "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka," adalah perutusan yang diberikan secara pribadi oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita tidak dapat sepenuhnya menjalankan misi kita sampai kita menyadari bahwa Tuhan memilih kita secara khusus. Dengan talenta kita, bahkan dengan kelemahan kita, untuk membawa terangnya. Rahmat kebangkitan mulai bekerja dalam hidup kita saat kita menyadari bahwa Sang Pencipta alam semesta berbicara langsung ke dalam hati kita. Misi kita dimulai dari sini, mendengarkan suaranya, mengenali nilai diri kita di matanya, dan kemudian pergi untuk memberitakan kepada sesama bahwa Ia sungguh telah bangkit. Kita bukan sekadar wajah di tengah keramaian,
Kami misionaris yang dipanggil dengan nama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih telah memanggilku secara pribadi dengan nama. Berilah aku rahmat untuk percaya pada panggilan-Mu yang memulihkan, yang menyembuhkan luka-lukaku, dan menghapus ketakutan serta kekhawatiranku. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ. Selamat Paskah.